saya banyak orang yang bilang kurus, justru saya lebih enteng. Dulu saya hampir 62, sekarang 55 lah. Ya, tapi alhamdulillah saya lebih ringan jalan. Kalau kan memang kalau kita jalan terlalu gemuk juga ngap di dada. Ini baju saya nih 20 tahun yang lalu nih. Alhamdulillah masih muda. Ada apa namanya, ada sakit yang nggak berat sih, cuman ya semua orang dapat penyakit itu, cuman bagaimana mengontrol dari makanan itu tadi untuk supaya lebih baik lagi, bisa sehat. Insya Allah sehat lahir batin ya. Saya termasuk orang yang rakus, makanan apa dihabek. Sekarang kita lebih kontrol. Usia saya juga sekarang kan udah 56, jadi harus kontrol. Saya ada batu ginjal sama gula. Sih santan ya. Tapi kalau jengkol sama pete gue belum bisa gue pantangin karena itu memang makanan nenek moyang. Tapi kalau santan, lemak itu memang dipantangin. Nggak pantang juga sih. Sekarang saya makan misalnya gulai apa gitu seminggu, nanti 2 minggu lagi jangan. Jadi untuk minggu ini boleh lah, tapi yang continue gitu jangan. Penyakit itu kan anugerah dari Tuhan, teguran bagaimana kita bisa menjaganya. Jadi kalau ada orang yang kena gula, jantung dan sebagainya, kita harus alhamdulillah, artinya kita diingatkan jangan rakus, jangan serakah. Jadi kita bisa memanage yang tadinya kita nggak tahu, jadi itu oh begini loh, begini. Terus setiap penyakit pasti ada obatnya. Nah untuk itu bagaimana kita mencari obat? Ada obat yang mungkin herbal, ada yang dokter. Tapi saya sih alhamdulillah saya nggak pakai obat apa-apa tuh, paling cuma minum air zam-zam. Atau kalau ada teman pulang dari Mekah, air zam-zam, air zam-zam 5 liter, 10 liter. Aku nggak punya dokter khusus, dokter itu cuma Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tentunya untuk kembali kepada kita untuk, alhamdulillah seperti kamu lihat aku masih sehat-sehat aja, nggak tua-tua amat tuh. Sempat tidak boleh saya mendengar kata drop. Saya tidak boleh mendengar misalnya anak saya, cucu saya kenapa gitu, nggak boleh karena ini bisa membuat saya drop. Jadi saya harus happy aja, tapi tidak boleh meninggalkan kewajiban kita sebagai manusia untuk tetap tawadu, tawakal Allah. Siapapun saya, biarlah saya yang mengurusi diri saya kepada Allah. Tidak usah orang lain harus memberi komentar ini, komentar itu. Toh yang menanggung segala sesuatunya adalah saya. Jadi makanya saya tidak boleh drop, saya tetap harus eksis, dibantu oleh teman-teman, infotainment, media sosial, media cetak untuk mengabarkan bahwa Durce masih ada. Walau sebagian mengatakan Durce sudah meninggal lah, sakit keras lah, alhamdulillah. Mungkin itu cara dia untuk mengenalkan kita kepada masyarakat. Itu aja sih. Kita punya ada acara, insya Allah saya mau memberikan baju saya nanti, insya Allah minggu-minggu ini saya akan kasih, dan suka baju saya kasih yang ribuan itu, yang baju show, baju biasa untuk mereka ambil, dan saya takut nanti akan dihisap dan saya tidak bisa mempertanggungjawabkannya, makanya saya akan berikan kepada saudara kita mungkin yang tidak beruntung ngasih. Justru banyak, pada saya tuh baju udah keluar ratusan ribuan, zaman Trans TV aja udah, sekarang kok saya lihat kok masih ada lagi, Nah ini jelas satu-satunya saya akan mewakafkan baju-baju saya, sepatu-sepatu saya, aksesoris saya, bukan berarti saya mati cepat, yaitu mati urusan Allah, progresi mati juga kita nggak tahu, cuman minimal mengurangi apa yang kita miliki dan bisa membagikan kepada orang yang berbutuh. Nggak ada jual-jualan, kasih. Catat aja di Yayasan Durce Halimatus Sa'diyah. Insya Allah aku baru mau pamer-pamer pakaiannya antara hari Minggu aku mulai nyusun. Nanti aku pamerin gitu, jadi aku punya kayak lapangan gitu, aku taruh di besi-besi gitu, nanti aku sebarkan. Aku juga nanti punya Instagram Durce KCP, aku juga punya YouTube, aku juga punya Facebook. Nanti aku untuk besok ini ada sekitar 600 baju, semua bajunya sopan-sopan dari acara Durce Show zaman dulu itu masih modis, dan itu cuma satu kali pakai saja, tidak. Dulu waktu jaya-jayanya saya Hengki Kawilarang ada sekitar 25 juta. 25 juta dulu ya. Paling murah dulu itu 10 juta. Nah di Durce Show itu satu minggu saya pakai baju itu antara 8 sampai 9 baju. Itu sekali pakai. Karena saya tidak mau endorse. Saya nggak mau pakai baju-baju orang dipinjemin, nggak mau. Saya pakai baju sendiri. Ya artinya ketika nanti masyarakat banyak jangan rakus aja, kalau dapat dua ya dua, satu jangan ntar
sekelompok ntar dia jual, saya nggak ridho. Nah, itu Ya makanya. misalnya kamu butuh, oke ambil silakan, tapi jangan yang kamu bohongin tapi nanti nggak berkah. Boleh dijual lagi. Iya jangan, saya nggak ridho di akhirat. Lu mau pakai, lu bakal lap terserah, tapi jangan lu jual. Nggak. Syakira tuh sebenarnya belum pernah sekolah. Di sana pun sebenarnya belum pernah sekolah. Cuma pernah pergi ke Children Center. Jadi bukan sekolah, tapi tempat bersosialisasi dengan anak-anak yang sedang berjuang dengan kanker juga. Jadi sama-sama anak-anak yang juga menjalani kemoterapi, tapi bukan sekolah. Dan di situ mereka tuh nyanyi-nyanyi, mereka berteman, mereka baca dongeng, gitu-gitu, lebih kepada itu. Dan ternyata pas baru beberapa kali ikut, Syakira langsung waktu itu flu. Terus sampai berbulan-bulan flu-nya nggak selesai, nggak sembuh-sembuh. Terus habis itu akhirnya sampai hasil hitungan darahnya juga menurun sampai rendah sekali, sampai akhirnya kemonya sempat sampai diberhentikan. Jadi memang untuk anak kemoterapi yang namanya flu, pilek, batuk itu bukan suatu hal yang seperti kayak kita orang yang sehat gitu. Kita kalau orang sehat, kita pilek, kita batuk, kita suka diemin aja, nggak perlu diobatin, paling istirahat cukup, minum vitamin, udah hilang. Itu bukan suatu hal yang serius gitu, karena badan kita bisa mengatasi gitu. Kalau buat anak yang menjalani kemoterapi tidak seperti itu gitu. Jadi itu jadi mungkin setiap anak punya ketahanan dan kondisi yang berbeda, sehingga pada saat itu kita putuskan untuk sementara ini Syakira untuk keluarga gitu, biar di rumah aja, nggak ke Children Center, jadi benar-benar balik lagi ke rumah sakit. Itu sebenarnya yang paling PR sih, karena kita dealing sama anak umur 6,5 tahun ya Mbak. 6,5 tahun tuh anak yang lagi aktif-aktifnya, lagi banyak keingintahuannya, dan dia dari mulai lahir itu banyak merasakan kemana-mana gitu, maksudnya aku ajak show kemana-mana gitu, sehingga pada saat dia pindah ke Singapura, hidup dia hanya di apartemen dan di rumah sakit, itu menyiksa sekali pasti buat dia nggak bisa berteman dan segala macam. Ya kita coba dengan berbagai cara lah gitu ya, dari mulai memberikan mainan di rumah sampai menjadikan diri kita ini teman bermain buat dia gitu. Ya kadang-kadang saya jadi kadang-kadang aku jadi Blackpink, kadang-kadang aku jadi backup dancernya dia, kadang-kadang aku jadi segala macam. Pokoknya gimana caranya biar bisa menghibur dia setiap hari. Dia sudah mau 7 tahun tapi dia belum boleh sekolah gitu. Jadi sekarang ini kita bikin di rumah itu namanya sekolah ibu. Sekolah ibu itu 1 jam dalam 1 hari, Senin sampai Jumat. Aku ajarin dia sendiri. Kita punya 1 corner, tapi kita bikin situasinya tuh benar-benar seperti di sekolah gitu. Jadi kita punya 1 corner, di sana ada meja, ada kursi, dan dia excited, maksudnya dia sendiri menganggap sebagai itu suatu hari sekolah gitu. Jadi dia benar-benar akan datang, dia pakai sepatu yang kita memang sediakan untuk dia pakai di dalam rumah gitu, supaya kalau dia mau main-main ibu-ibuan, main belanja-belanjaan, dia bisa belaga pakai sepatu itu. Terus dia akan pakai backpacknya dia, terus dia akan langsung Assalamualaikum, good morning miss, dan dia akan panggil aku miss. Jadi dia nggak panggil aku ibu di saat lagi sekolah itu. Good morning miss, assalamualaikum. Terus aku bilang waalaikumsalam. Habis itu dia bilang my name is Syakira and I'm one of your student gitu. Terus habis itu baru aku akan mulai belajar mengajar sama dia. Itu dari mulai bahasa Inggris, menulis, membaca, matematika, mengaji, dan pelajaran-pelajaran kindergarten lah ya, TK gitu. Jadi kita pakai itu untuk mengobati dia, paling tidak kalau dia ditanya sama orang, saya kira udah sekolah belum, dia selalu jawab udah kok, aku sekolahnya sekolah ibu gitu. Jadi paling nggak dia nggak kecil hati banget karena dia merasa dia masih belum ketemu, belum dapat pembeli, ikhtiar, kita masih ikhtiar gitu. Tapi bener nih sih kalau udah ada yang nawar sampai 5,6 M? Saya nggak tahu pastinya, karena kan kebetulan kalau untuk rumah aku tuh minta tolong sama adik aku untuk bantu mengurus masalah itu, karena kan aku nggak pernah ada di Jakarta gitu. Setahu aku pokoknya sampai sekarang yang aku tahu itu belum ada pembelinya. Apakah udah ada yang nawar segitu apa belum? Kayaknya belum deh, soalnya toh aku kok nggak
nggak dengar beritanya gitu. Jadi kalau yang nanyain beberapa kali dan datang ke sana, sudah ada. Kita lagi jual bukan cuma rumah yang aku iklanin di Instagram, aku juga jual rumah aku yang di Pejaten, yang mungkin teman-teman taunya itu adalah rumah aku yang memang benar-benar rumah utama kita sebenarnya tadinya. Itu aku jual juga yang di Tanjung Barat yang aku iklani itu juga. Dan saat ini kita sedang satu keluarga ini, aku lagi jual 2 rumahku dan ada 1 rumah lagi. Jadi kita memang lagi jual rumah-rumah kita gitulah. Itu jadi pertimbangannya memang karena kan pertama Syakira sudah pengobatan treatmentnya semuanya di Singapura, lalu juga dia kebetulan juga sudah mulai berteman di sana gitu, walaupun bertemannya dengan sesama pasien dinung ya gitu, tapi paling tidak itu ada teman-temannya di sana. Terus juga aku mungkin dari kita keluarga juga lebih nyaman kalau dia berada di satu negara yang memang udah ngurusin dan maksudnya rumah sakit dan dokter yang memang sudah merawat dia selama ini, jadi tahu riwayat kesehatannya dia gitu sih. Sebenarnya lebih kepada itu dan tapi ini masih belum kita putuskan, masih menjadi bagian dari wacana. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat semuanya, teman-teman wartawan, teman-teman yang udah kirim doa buat Mbak Ria. Terima kasih. Saya mewakili dari Ria Irawan dan keluarga. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada dokter-dokter yang ada di RSCM dengan rendah hati dan penuh kesabaran menghadapi semua pasien dan Ria Irawan khususnya. Selama dirawat, bukan cuma Ria Irawan yang dirawat, tapi juga banyak pasien yang dirawat. Jadi emang harus menunggu giliran untuk Ria yang dapat dipegang juga gitu ya. Juga saya ucapkan berjuta terima kasih buat semua orang yang udah mencintai Ria, selalu kirim doa, support buat Ria. Semoga Tuhan yang saya sembah memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang mengirimkan doa kepada Ria. Terus dan terkait berita istri saya yang selama ini simpang siur atau ada berita atau ada penjelasan yang narasinya kurang benar, saya ingin menyampaikan bahwa Ria Irawan beberapa tahun yang lalu pada tahun 2014 menjalankan operasi penebalan dinding rahim dan dokter memvonis adanya sel CA atau kanker endometrium ya, ingat ya, endometrium stadium 3C. Setelah menjalani kemoterapi dan radiasi sesuai anjuran dokter selama 1,5 tahun, istri saya bersih dari kanker. Tapi tidak berselang lama, tahun 2017 sel kanker itu keluar lagi di bagian diafragma. Dan istri saya kembali menjalankan kemoterapi, tetapi kali itu tidak disertakan radiasi, tidak seperti yang di awal, kemo dan radiasi, ya kan? Terus hingga sampai saat ini di tahun 2019 sel kanker itu terlihat kembali dari hasil MRI di bagian kepala. Itu ada terdapat massa atau tumor di bagian kepala dan ada juga di bagian paru-paru. Dan massa tumor yang di bagian kepala itu menekan saraf otak istri saya yang mengakibatkan agak sedikit sulit berbicara dan kehilangan keseimbangan. Bukan cuma sampai di situ, massa itu juga terlihat di bagian kiri paru bawah. Tapi semua harus dijalanin seperti apa yang dokter rencanakan untuk melakukan langkah awal, yaitu dengan radiasi di bagian kepala yang terdapat tumor itu sendiri. Jadi sebenarnya tumor itu dikecilkan aja untuk tidak menekan urat saraf di bagian kepala. Setelah nanti akan melakukan sinar bagian kepala selama 10 kali, akan dilakukan namanya
relatif kemo untuk bagian tubuh seperti paru dan sebagainya lah gitu. Jadi sel kanker ini disebut metatasis yang berasal dari endometrium, sel kanker awal yang istri saya alami. Jadi ini bukan yang hal baru, ini udah dari tahun 2014. Jadi saya ucapkan kayaknya cukup sampai situ aja ya. Mbak Ria juga baru selesai radiasi, butuh waktu istirahat. Dan terima kasih ya udah mau nunggu, maaf banget. Jadi saya cuma mau menjelaskan bahwa ini endometrium, sel anak kanker dari endometrium yang menyebar ke bagian kepala dan paru. Jadi bukan tumor yang baru lagi atau apa, enggak, tetap sama. Cuma ini anaknya dari endometrium yang lama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.